Pada awal cerita, seorang narapidana menyiram air mendidih ke wajah tahanan lain hingga tewas. Kejadian ini nyata terjadi pada 2 Oktober 1992 di penjara Carandiru, Brazil. Kemudian kita diperkenalkan lebih jauh tentang penjara Carandiru di Brazil tersebut, di mana ini adalah penjara terbesar, terpadat, sekaligus paling sadis di negara itu. Awalnya, penjara ini dirancang hanya untuk menampung sekitar 3.000 narapidana. Namun, pada masa kejadian, tempat ini dihuni lebih dari 8.000 orang, hidup berdesakan di ruang yang sempit. Disinilah kita diperkenalkan pada seorang tahanan bernama Lula. Ia baru mengetahui bahwa pembunuh ayahnya juga dipenjara di sana, seorang pria bertubuh besar bernama Dagger. Lula berniat membalas dendam dengan membunuh Dagger, tetapi para narapidana lain segera menangkapnya dan mengurungnya di sel agar tindakannya tidak memicu kerusuhan besar di dalam penjara. Sementara itu, Iboni mencoba menengahi konflik yang terjadi di antara mereka. Setelah ketegangan sedikit mereda, Dagger mengungkap sesuatu yang mengejutkan Lula, di mana ibunya lah yang dulu membayar dirinya untuk membunuh sang ayah. Pengakuan ini menghancurkan batin Lula, dan sejak saat itu ia tidak pernah lagi mencoba membunuh Dagger. Tak lama kemudian, kepala penjara datang menemui mereka bersama seorang dokter bernama Drauzio Varela yang hari itu menjalani tugas pertamanya di rumah sakit penjara. Kepala penjara memerintahkan Lula dan Dagger keluar dari sel mereka dan menjelaskan bahwa semua urusan yang terjadi di luar penjara harus diselesaikan di luar. Ia menekankan bahwa jika para tahanan mematuhi aturan, pihak penjara akan berusaha agar mereka bisa segera dibebaskan. Namun jika ada yang bangga menjadi kriminal, penjara bebas memperlakukan mereka dengan cara apapun. Setelah itu, kepala penjara membawa dokter ke zona kuning, bagian penjara tempat para kriminal paling berbahaya ditahan. Para tahanan di sana tidak pernah keluar dari sel mereka. Bahkan ketika kepala penjara hanya mencoba menyuruh seorang tahanan keluar untuk menghirup udara segar sebagai contoh, tidak seorang pun berani melangkah. Ketika pemeriksaan dimulai, dokter mendapati fakta mengejutkan di mana tingkat infeksi HIV di penjara ini jauh lebih tinggi dibandingkan penjara manapun di dunia, sekitar 20% penghuninya terinfeksi. Kepala penjara menjelaskan bahwa nyaris tidak ada yang bisa dilakukan karena sebenarnya tidak ada otoritas resmi yang mengendalikan penjara. Para tahananlah yang mengatur segalanya dan tempat ini tetap bertahan karena mereka sendiri tidak ingin pergi. Di tengah percakapan, seorang narapidana bernama Chico meminta izin bertemu putrinya. Kepala penjara menolak, menjelaskan bahwa di luar hari kunjungan resmi, tidak seorang pun boleh bertemu keluarga. Jika satu orang diberi izin, 8.000 tahanan lain akan mengajukan permintaan serupa. Chico pun memahami dan pergi tanpa protes. Ketika dokter naik ke bagian atas penjara, ia menyadari bahwa tempat itu lebih menyerupai pasar terbuka daripada sebuah kata penjara. Para tahanan bebas keluar masuk sel satu sama lain. Dokter kemudian memeriksa narapidana penderita AIDS dan menanyakan bagaimana mereka tertular penyakit itu. Dari berbagai pengakuan, dokter menyimpulkan bahwa penjara ini telah menjadi pusat penyebaran AIDS. Bahkan seorang tahanan berkata, siapapun yang mengaku tidak pernah berhubungan entap-entap di sini pasti berbohong. Dokter mendengar 10 cerita berbeda dari 10 orang yang berbeda, namun tidak ada satupun terlihat benar-benar tertekan oleh penyakit itu. Justru para tahanan lain menjaga jarak dari mereka yang terinfeksi, sehingga apapun yang disentuh atau dimiliki para penderita AIDS otomatis menjadi milik mereka. Tidak ada yang mau berurusan dengan orang yang membawa penyakit mematikan. Setelah pekerjaan hari itu selesai dan dokter bersiap pulang, terdengar suara televisi dari sebuah sel. Ia melihat banyak tahanan memiliki televisi pribadi dan fasilitas layaknya orang bebas. Sebelum berpisah, Iboni bertanya apakah dokter akan datang lagi esok hari. Dokter hanya tersenyum tipis tanpa menjawab, lalu melangkah pergi.
Dalam perjalanan pulang, ia merenung bahwa semua penghuni penjara ini adalah penjahat kejam yang tidak menunjukkan belas kasihan. Tapi menghukum bukan tugasnya, itu wewenang hakim. Dirinya hanyalah manusia yang berusaha memahami manusia lain. Keesokan harinya, pada waktu yang berbeda, dokter kembali ke penjara dan memeriksa Ebony, ingin tahu bagaimana pria itu bisa berakhir di sana. Ebony mulai menceritakan kisah hidupnya beberapa tahun sebelumnya. Ia bersama dua temannya merampok sebuah toko perhiasan dan dengan bangga menyebut bahwa mereka melakukannya tanpa menembakkan satu peluru pun. Namun tragedi terjadi saat mereka pulang dan membagi hasil rampokan. Ebony mencurigai gerak-gerik salah satu temannya yang tampak menyembunyikan sesuatu di balik tangannya. Tanpa berpikir panjang, ia menembaknya, baru menyadari tidak ada senjata sama sekali. Ia menyesal karena menembak rekannya tanpa alasan, sementara partner satunya lagi sangat marah. Namun semuanya sudah terlambat, di mana mereka akhirnya membuang mayat itu. Meski kejahatan itu tidak lama tersembunyi, polisi segera menangkap mereka dan sang partner mengklaim bahwa pembunuhan itu dilakukan oleh Ebony sendiri. Ebony dikirim di penjara Carandiru, sementara partnernya dikirim ke penjara lain di mana ia menggali terowongan selama 2 tahun untuk melarikan diri. Namun tubuhnya terlalu gemuk, tersangkut di tengah terowongan, menghalangi tahanan lain untuk kabur. Para tahanan akhirnya menghabisinya, menjadikan Ebony satu-satunya yang selamat. Setelah itu, alur memperlihatkan seorang pemuda bernama Deus Dado yang menjalani hari pertamanya di penjara. Hari itu sangat berat karena tidak ada tahanan yang mau memberinya tempat di sel mereka. Hingga akhirnya ia tiba di sel Dagger yang mengizinkannya untuk masuk dengan syarat membayar sewa. Tidak lama kemudian, Jiko datang dan membawa Deus Dado pergi. Diceritakan bahwa Deus Dado dan Jiko tumbuh besar bersama, tetapi nasib membawa mereka ke neraka yang sama. Di waktu lain, seorang narapidana bernama Magistrado digigit tikus saat menyembunyikan sesuatu di dudukan toilet. Dokter mengobatinya dan ketika menjahit lukanya, pria itu menceritakan kisah hidupnya. Ia memiliki 2 istri yang dicintainya. Suatu hari, seseorang memberitahu istri pertamanya yang bernama Dalpa tentang perselingkuhannya, membuat Dalpa marah dan membakar rumah istri keduanya. Saat itu ada 2 anak di dalam rumah. Ia menanggung tuduhan pembakaran demi menyelamatkan Dalpa. Dengan catatan kejahatan sebelumnya, ia dijatuhi hukuman 16 tahun. Meski semua terjadi, ia tidak meninggalkan kedua perempuan tersebut. Dokter terkejut mengetahui ia memiliki anak dari kedua istrinya. Sementara itu, Jiko terlihat memberikan narkoboy pada temannya dan marah karena uang tidak dibayar tepat waktu. Dalam kemarahan itu, ia tanpa sengaja menelan darah temannya yang terinfeksi, mengiranya adalah air sehingga ia tertular AIDS. Pada saat bersamaan, dokter memeriksa pasien yang dipukuli habis-habisan. Asisten dokter marah dan mengatakan bahwa meski ia menentang hukuman mati, pria ini pantas digantung karena telah memperkaos gadis. Namun dokter menegaskan apapun yang dilakukan orang itu di luar, di penjara ia hanyalah pasien yang harus diobati. Beberapa waktu kemudian, seorang pria berlari menghampiri dokter dan memberitahu bahwa Jiko pusing hebat. Terungkap bahwa Jiko kecanduan narkoba yang selama ini dijualnya. Dokter memeriksa sarafnya dan di sela-sela itu, Jiko menceritakan masa kecilnya. Ketika ibunya mengurungnya di kamar lalu pergi, ia terjebak selama berhari-hari hingga Deus Dado dan saudara perempuannya membebaskannya. Sejak itu mereka bertiga tumbuh bersama. Jiko yang paling tua selalu melindungi Deus Dado, namun lambat laun ia terseret ke jalan salah dan mulai menjual narkoboy. Deus Dado dan saudara perempuannya yang menginginkan hidup normal menjauh darinya dan memutuskan hubungan. Masalah lain muncul ketika Frankie pulang sambil menangis.
Terungkap ia diperkaos dua pemuda di lingkungan mereka. Deusdado ingin membalas dendam sehingga ia mendatangi Jiko yang kini menjadi gangster besar. Meski ia bisa meminta Jiko menghabisi kedua pemuda itu, ia memilih tidak mengungkapkan kejadian pemerkosaan Frankie. Suatu malam saat turun dari bus, dua pemuda yang sama mengepung dan mencoba membunuhnya karena menganggapnya lemah. Deusdado mengeluarkan pistol dan menembak salah satunya hingga tewas, sementara yang lain kemudian kabur. Orang kedua pun berakhir sama karena Deusdado mengejarnya dan menembaknya juga. Setelah itu hatinya lega, namun sadar sisa hidupnya harus dijalani di balik jeruji. Fase berikutnya, Jiko mendatangi Ebony karena di penjara ini tidak ada yang boleh dibunuh tanpa persetujuan Ebony. Jiko mengeluhkan seseorang bernama Ezekiel yang tidak membayar uangnya, bahkan masuk ke selnya dan memarahinya. Ebony memutuskan untuk terlebih dahulu berbicara dengan Ezekiel dan memintanya membayar dari manapun bisa. Jika tetap gagal, barulah Jiko diizinkan membunuhnya. Sementara dokter terus memeriksa pasien, pandangannya tertuju pada Miro. Ia bertanya pada temannya Miro, yaitu bernama Carlos, bagaimana pria itu bisa berada di sana. Carlos mulai menceritakan kisah mereka, di mana di luar mereka adalah pencuri besar yang pernah melakukan satu aksi besar hingga hidupnya tampak berubah ke arah lebih baik. Namun semuanya tidak berjalan sesuai rencana. Carlos memberitahu Miro bahwa istrinya berselingkuh dengan polisi. Miro yang buta cinta menolak mempercayainya dan malah menyampaikan semua itu pada istrinya. Diadakan pertemuan di mana istri Miro berbohong pada istri Carlos, menuduh Carlos berniat buruk. Meskipun Carlos berulang kali mencoba meyakinkan, Miro dan istrinya tidak percaya, di mana kisah ini berhenti saat Carlos terus berusaha menyadarkan sahabatnya. Setelah kepergian temannya, ketika ia mencoba mencuri sendirian, ia tertangkap dan langsung dipenjara. Sementara itu, Miro menjalani kehidupan bahagia bersama istrinya. Namun suatu hari, istrinya mengatakan mereka harus meninggalkan semua itu dan memulai hidup baru. Miro pun setuju. Keesokan harinya, ia pergi menarik uang dari loker, namun polisi menunggunya. Miro menyadari istrinya benar-benar mengkhianatinya. Dipenuhi amarah, Miro menembak dua polisi di tempat itu, lalu keluar dan menembak istrinya juga. Kini keduanya berada di penjara. Meskipun temannya tidak pernah meninggalkannya, di penjara ini ia menjadi satu-satunya yang merawatnya. Penyakit AIDS sulit dikendalikan di sini, sehingga penting untuk memberitahu semua tahanan. Para tahanan tidak terlalu terdidik, sehingga kepala penjara mengatur program khusus. Mereka mengundang Rita Kadeli, bintang dewasa dan penari terkenal untuk memberikan sosialisasi tentang penyakit menular seperti HIV dan AIDS dengan cara menghibur dan menarik. Tak lama kemudian jam kunjungan dimulai. Keluarga dari sekitar 8.000 tahanan datang untuk bertemu mereka secara bersamaan, sehingga penjara terlihat lebih seperti pasar daripada penjara. Keamanan tetap diperketat sehingga tidak ada yang mencoba melarikan diri. Kita melihat Francie, saudara perempuan Deusdado, datang menjenguknya. Jiko mendekat, namun Francie mulai menjauhinya karena terlibat bisnis narkoboy. Di tempat lain, seorang magistrat menikmati momen bahagia dengan istrinya bernama Delpa ketika tiba-tiba istri keduanya bernama Rosarin datang ke sana. Ia segera berlari menemuinya karena Rosarin biasanya membawa barang terlarang. Delpa mengetahui kedatangan Rosarin dan keduanya mulai bertengkar di penjara. Kepala penjara dan dokter menonton pertengkaran itu seperti permainan kucing dan tikus sambil tersenyum dalam hati, bertanya-tanya bagaimana lelaki itu bisa mengurus dua istri sekaligus.
Di selnya, Jiko duduk sendirian. Prensi datang menemuinya dan Jiko marah karena saat orang lain berbuat salah padanya, Prensi tidak menceritakan terlebih dahulu. Prensi menolak berbicara dengan siapapun. Setelah itu ia menyadari bahwa Jiko bukan lagi bocah yang ia kenal, di mana ia telah berubah. Selanjutnya kita melihat Dagger masuk ke sel tahanan yang menderita AIDS. Di sana kita bertemu seorang pemerkawas yang dipukuli habis-habisan oleh para tahanan lain. Di penjara Brasil, tahanan tidak segan-segan menghukum orang-orang yang telah melakukan pemerkawasan di luar penjara. Pemerkawas itu tidak memiliki perlindungan apapun dan tidak ada yang menghormatinya, sehingga ia bersembunyi untuk menghindari penyiksaan. Sementara itu, kita melihat istri Carlos memohon maaf kepadanya karena ketika Carlos sangat membutuhkan dukungannya, ia tidak mempercayainya. Carlos memaafkannya dan ia mengadopsi anak Miro untuk memulai hidup baru. Di penjara, sementara sebagian orang memulai hidup baru mereka, pemerkawas itu bundir karena ketakutan karena orang-orang di penjara pasti akan menghabisinya. Terungkap bahwa Matias, asisten dokter, juga seorang tahanan di penjara ini. Ia dan seorang gadis transgender saling mencintai, tetapi ayah Matias tidak menyetujui hubungan laknat itu. Dalam kemarahan, ayahnya pergi dan bahkan mengatakan bahwa Matias bukan anaknya. Sementara itu, kita melihat Ija Kail memberitahu Ebony bahwa ia telah mengatur uang Jiko. Ia membujuk saudara perempuannya untuk tidur dengan tahanan lain agar bisa mengumpulkan uang. Metode ini membuat Ebony marah karena saudaranya dijual demi uang, tetapi Jiko telah memberikan izin dan jika Ija Kail tidak menyerahkan uang, Jiko berhak menghabisinya. Segera jam kunjungan berakhir dan begitu alarm berbunyi, semua orang meninggalkan penjara. Dari semua peristiwa itu, satu hal jelas, kekuasaan sebenarnya di penjara ini berada di tangan para tahanan sendiri. Mereka mungkin tidak bisa melarikan diri, tetapi ketakutan mereka membuat setiap penjaga takut menginjak sel tanpa izin mereka. Keesokan harinya, Jiko terlihat sangat panik dan berkeringat. Narkoboy telah sepenuhnya menguasai pikirannya dan ia mulai melihat semua orang sebagai musuh. Deusdado dengan susah payah merebut pisau darinya dan mencoba menenangkannya, tetapi ia tidak tahu bahwa nyawanya berada dalam bahaya. Malam itu, saat Deusdado tidur lelap, Jiko diam-diam bangun, merebus air dalam panci yang diletakkan di sudut, lalu menumpahkannya air panas itu tepat ke wajah sahabatnya seperti saudara sendiri. Dalam satu momen itu, Jiko mengambil nyawa teman yang ia anggap seperti saudara. Ketika Ebony mengetahui hal ini, ia marah besar. Jiko tidak hanya membunuh seseorang, tetapi juga melanggar aturan terbatas penjara. Tidak ada yang mengerti mengapa Jiko melakukannya, apakah karena narkoboy atau kegilaan, namun aturan tetap aturan dan hukuman telah ditentukan. Keesokan harinya, Matias dijadwalkan menikah dengan Lady D dan pada hari yang sama ketika semua sibuk mempersiapkan pernikahan, mereka merencanakan untuk menyingkirkan Jiko. Matias berterima kasih kepada dokter karena selama berada di penjara, ia belajar banyak tentang obat-obatan yang akan membantunya membuka klinik sendiri dan memulai hidup baru di luar penjara. Sementara itu, magistrat bersama rekannya menutup mulut Jiko dengan kain dan menusuknya berulang kali dengan pisau. Dagger juga datang untuk membunuhnya, tetapi kali ini entah mengapa tangannya gemetar saat mencoba mengambil nyawa Jiko. Setelah membunuh Jiko, magistrat pergi menemui Ija Kail dan menyuruhnya menanggung tuduhan pembunuhan Jiko. Awalnya Ija Kail menolak, tetapi kemudian magistrat meyakinkan bahwa ia menderita AIDS dan tidak akan hidup lama. Jika ia mau menanggung tuduhan itu, ia akan mendapat narkoboy dalam jumlah banyak untuk menikmati sisa hidupnya dengan tenang. Mendengar hal ini, Ija Kail akhirnya setuju dan mengaku bersalah kepada kepala penjara. Di sisi lain, Dagger mulai melihat Jiko dan Deusdado dalam mimpinya.
Ziko terus bertanya mengapa Dagger tidak membunuhnya, tetapi Dagger tidak memiliki jawaban. Dagger kemudian pergi menemui dokter untuk meminta bantuan, khawatir bahwa ia mungkin menjadi gila karena tangan gemetar saat pertama kali akan membunuh seseorang. Dokter menenangkan Dagger, mengatakan bahwa ia tidak menjadi gila, ia hanyalah manusia, merasa menyesal atas perbuatannya dan tidak ada obat untuk penyesalan. Selanjutnya, Dagger pergi ke gereja untuk mencari bantuan, menangis terseduh-seduh di hadapan patung Yesus dengan harapan bahwa mungkin di sana ia bisa menemukan pengampunan atas kesalahan-kesalahannya. Beberapa hari kemudian, sebuah pertandingan sepak bola diadakan di penjara. Hari itu adalah hari terakhir dokter berada di penjara karena ia akan mengambil cuti selama beberapa minggu. Ia memulai pertandingan dan mulai mengepak barang-barangnya untuk pergi. Namun, ia sama sekali tidak menyangka bahwa ketika kembali, tempat ini akan berubah menjadi neraka. Kita melihat beberapa tahanan mulai bertengkar soal tempat menggantung pakaian, di mana pertengkaran itu berkembang hingga mereka saling memukul kepala satu sama lain hingga berdarah. Setelah pertandingan selesai dan semua tahanan kembali ke sel mereka dengan suasana merayakan, mereka mendapati pertengkaran masih berlangsung. Tanpa berpikir panjang, semua tahanan ikut terjun ke tengah dan dalam sekejap, kekacauan melanda seluruh penjara. Polisi membunyikan sirene darurat, tetapi situasi sudah di luar kendali. Semua tahanan mulai membakar sel satu sama lain. Mereka mengurung diri sendiri dan menutup seluruh penjara. Berita ini segera menyebar ke seluruh saluran berita di Brasil. Karena pemilu akan segera digelar, pemerintah berada di bawah tekanan besar untuk segera mengosongkan penjara. Lebih dari 300 polisi mengepung seluruh penjara dan memerintahkan semua tahanan kembali ke sel masing-masing. Vamos entregar as armas! Vamos entregar as armas! Todo! Kepala penjara menjelaskan bahwa jika mereka tidak mematuhi tentara, ia tidak bisa menghentikan mereka masuk. Namun tuntutan tahanan berbeda. Mereka menuntut kehidupan yang lebih baik dan menyatakan bahwa tempat ini sudah tidak layak dihuni lagi. Tahanan berharap kepala penjara tidak akan membiarkan polisi masuk. Maka mereka mengikuti arahan kepala penjara, melemparkan semua senjata mereka, mengibarkan bendera putih dan kemudian menyerah. Satu persatu mereka kembali ke sel mereka. Namun agenda polisi berbeda. Saat masuk, mereka menembak setiap tahanan yang tidak berada di sel mereka. Mereka tidak peduli bahwa jumlah sel tidak cukup untuk semua tahanan. Bahkan beberapa tahanan ditembak di dalam sel. Semua orang berlari menyelamatkan diri, tetapi tidak ada yang selamat. Beberapa polisi mencuri barang berharga tahanan, dan siapapun yang terlihat ditembak tanpa ampun. Mereka bertindak semaunya tanpa memikirkan hukum. Polisi acap kemudian memerintahkan tahanan yang masih hidup untuk menanggalkan pakaian dan keluar. Semua tahanan keluar dari sel masing-masing dan berkumpul di lapangan. Mereka diperintahkan untuk berteriak kepada siapapun yang bertanya bahwa polisi telah menyelamatkan mereka. Karena ketakutan, semua tahanan melakukannya, duduk di lapangan hingga malam. Seluruh malam mereka dijaga dengan ketat dan tidak ada yang bergerak sampai semua bukti di dalam penjara dihapus. Keesokan harinya, ratusan mayat dikeluarkan dari penjara dan lantai yang berlumuran darah dibersihkan dengan deterjen. Beberapa tahanan masih bersembunyi di dalam, tetapi mereka juga dihabisi.
Kemudian kita melihat dokter yang kembali dari cuti. Saat ia menjejakkan kaki di penjara, tempat itu sama sekali tidak seperti sebelumnya. Lubang peluru di dinding dan di pintu menceritakan tragedi pembantaian yang terjadi di sana oleh para polisi. Selanjutnya, kita diberitahu bahwa 10 tahun setelah kejadian itu, pada tahun 2002 tepatnya, penjara tersebut akhirnya ditutup dan dibongkar. Pada 2 Oktober 1992, polisi membunuh 111 tahanan. Ajaibnya, dalam bentrokan besar itu tidak ada satupun polisi yang tewas. Kasus ini menjadi salah satu kasus paling kontroversial dalam sejarah Brasil. Meskipun begitu banyak bukti, selama 20 tahun berikutnya tidak ada investigasi serius. Pada tahun 2013, 74 polisi dinyatakan bersalah atas pembunuhan ilegal di sini dan dijatuhi hukuman antara 48 hingga 624 tahun. Namun pada 2016, pengadilan membatalkan putusan ini dan tidak ada yang dipenjara. Jika dokter tidak melihat semuanya dengan mata kepalanya sendiri, tidak ada yang akan percaya. Ia menulis semua kejadian dalam bukunya, mengungkap kelemahan sistem yang gagal kepada publik dan menyerukan perubahan. Tepat 1 tahun kemudian, pada 1993, beberapa tahanan dari penjara yang sama bergabung untuk mendirikan organisasi kriminal paling berpengaruh di Brasil, PCC, dengan tujuan menegakkan keadilan dan menekankan pemerintah agar memperbaiki kondisi hidup tahanan di penjara. Oke teman-teman, sekian dulu untuk video hari ini. Bagaimana tanggapan kalian tentang film ini? Tulis di kolom komentar. Dan terima kasih banyak telah menonton. See you next time and bye-bye.